Pemirsa, Febri Adriansyah, mantan Jampitsus, menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada kemarin. Pemeriksaan berlangsung sekitar 6 hingga 7 jam. Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, diperiksa Tim 9 Kejagung sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang Jumat 7 Agustus. Dalam agenda yang berlangsung di Gedung Kejaksaan Agung itu, Febri diperiksa sekitar 6 hingga 7 jam sejak siang hingga malam. Febri Diansyah, kuasa hukum Febri Adriansyah bilang, selama proses pemeriksaan, penyidik mengajukan sekitar 20 pertanyaan. Materinya, pendalaman dari pemeriksaan sebelumnya saat penetapan tersangka pada 24 Juli lalu. Menjalani proses hukum ini. Ada sekitar 20-an pertanyaan tadi, dan sebagian besar yang ditanya adalah lanjutan dari pemeriksaan awal sebagai tersangka sekitar tanggal 24 Juli hari Jumat saat penetapan tersangka beberapa waktu yang lalu. Jadi, tak hanya Febri Adriansyah, tim penyidik juga memeriksa Nurman Herin, tersangka lainnya. Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bilang pemeriksaan keduanya digelar terpisah. Ya, Pak? Iya. Eva dan NH. Dilakukan konfrontir nggak, Pak? Oh, enggak. Masing-masing ini kan berbeda. Terpisah. Yang pemeriksaan ini terkait dengan konfirmasi alat-alat bukti yang pernah kepemilikan. Yang jelas pendalaman terkait dengan barang bukti yang sudah kita dapat, baik yang berasal dari penyerahan dari tim penyidik Polri sebelumnya, dan juga beberapa dokumen-dokumen barang bukti yang kita peroleh dari hasil penggeledahan tim penyidik tim 9, baik itu yang di Jakarta maupun di daerah Depok maupun di daerah Bandung kemarin. Dalam pemeriksaan kali ini, Febri nampak mengenakan rompi merah muda khas tahanan Kejaksaan Agung. Selain itu, tangannya tampak diborgol dan usai pemeriksaan, ia dikembalikan ke rutan KPK. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita terhubung dengan narasumber lewat sambungan virtual. Sudah ada tim kuasa hukum Febri Adriansyah, Darmawan Subakti, yang juga nanti ada pakar tindak pidana pencucian uang Fahrur Dalimunte yang juga nanti akan ikut bergabung. Selamat sore, Pak Darma. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Darma, langsung saja apa saja kemudian materi utama yang ditanyakan penyidik kepada Febri dalam pemeriksaan pada Jumat kemarin? Ya, terima kasih ya, Pak FA kemarin diperiksa sebagai tersangka ya pukul mulai 13 sampai dengan pukul sekitar menjelang 21 ya. Hari Jumat kemarin 7 Agustus 2026 melanjutkan pemeriksaan pertama Jumat 24 Juli sebelumnya. Ada sekitar 20-an pertanyaan yang diajukan kepada Pak FA. Dan kami ingin menegaskan sekali lagi bahwa Pak FA kooperatif dalam proses hukum yang dijalani ini. Baik, dan sejauh ini juga dari pihak penyidik sendiri, apakah juga sudah menunjukkan bukti-bukti yang menjadi dasar penetapan Febri sebagai tersangka TPPU, dan dari dugaan TPP tersebut transaksi atau aset apa yang saat ini dipersoalkan oleh penyidik? Lantas juga apakah Febri menjelaskan asal usul aset atau transaksi yang dipersoalkan oleh penyidik dalam pemeriksaan kemarin, Pak Darma? Ya, tidak ada barang bukti atau alat bukti yang ditunjukkan ya. Tapi memang ada beberapa pembahasan yang terkait dengan hal itu, melanjutkan pemeriksaan yang pertama seperti kepemilikan emas dan falas gitu ya. Dan Pak FA dengan clear sekali lagi menegaskan bahwa itu bukan miliknya. Ada hal yang juga penting dalam pemeriksaan kemarin, yaitu poin tentang saksi meringankan dan ahli. Jadi Pak FA ditanya apakah akan mengajukan saksi meringankan dan ahli gitu. Baik, lantas apakah menurut Anda
unsur tindak pidana asal dan unsur pencucian uang dalam perkara ini sudah cukup kuat secara hukum berdasarkan dari pemeriksaan kemarin atau seperti apa? Ya, kami sampai saat ini terus melakukan kajian ya, dan kami merasa bahwa dalam perkara ini predikat crime yang dikenakan kepada Pak FA dalam hal TPPU itu tidak jelas. Kita melihat Pak FA ditetapkan sebagai tersangka itu berdasarkan 3 sprindik, di mana 3 sprindik tersebut memuat 2 tindak pidana sekaligus. Itu kesalahan formil yang kami lihat pertama. Nah, dari situ kami melihat juga bahwa predikat crime yang dikenakan kepada Pak FA itu belum jelas. Oke. Begitu ya. Baik, lantas apakah juga ada hal baru dari pemeriksaan kemarin yang menurut tim kuasa hukum ini mengubah atau justru memperkuat posisi Febri dalam perkara ini, Pak Dharma? Ya, tentu ini proses terus berjalan ya. Kami masih dengan pemahaman kami di awal terkait dengan perkara ini bahwa ada yang kami rasa perlu diuji apakah proses yang dikenakan kepada Pak FA ini sudah benar atau belum. Nah, kami concern di penetapan tersangka Pak FA sebagai tersangka pada tindak pidana TPPU itu, apakah sudah jelas predikat crime-nya. Nah, itu kan sampai dengan pemeriksaan kemarin, kami juga belum melihat ada kejelasan itu. Baik, sebetulnya apa titik lemah atau titik paling lemah dari sangkaan TPPU terhadap Febri Adriansyah, Pak Dharma? Ya, begini ya, tindak pidana pencucian uang ini kan semestinya harus ada predikat crime-nya terlebih dahulu. Kita mengenal ada pasal 74 di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, di mana di situ dengan jelas bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Artinya harus ada nih penyidik tindak pidana asalnya. Di situ kalau kita mau lihat apa sih maksud pembuat undang-undang, maka kita baca penjelasannya. Di penjelasan pasal 74 paragraf kedua itu dengan jelas bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang harus ditemukan bukti permulaan yang cukup terlebih dahulu terhadap tindak pidana asalnya. Nah, menurut kami ini clear ya. Kami juga intens melakukan kajian terhadap putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hal ini. Dan menurut kami kejelasan tindak pidana asal itu adalah satu keharusan dalam tindak pidana pencucian uang. Baik, kita tahan dan kita akan sapa terlebih dahulu Fahrur Dalimunte, pakar TPPU. Selamat sore, Pak Fahrur. Selamat bergabung. Selamat sore, Mbak Nisrina. Baik, Pak Roji, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Dharma, dan menurut Anda apa yang sebetulnya harus dibuktikan penyidik agar sangkaan TPPU terhadap Febri ini dapat dinilai kuat secara hukum? Ya, baik Mbak Nisrina. Jadi saya mengerti apa yang dimaksud dari tim penasihat hukum ya. Memang seharusnya memang begitu strategi yang harus mereka lakukan gitu. Tapi hakikatnya perlu kita ketahui bahwa TPPU itu adalah naturnya itu adalah menyembunyikan dan menyamarkan. Jadi memang tujuannya adalah menyembunyikan, menyamarkan asal-usul uang haram seolah-olah menjadi uang halal. Jadi kalau selama ini misalnya penasihat hukum selalu mempertanyakan itu uang siapa dan seterusnya, itu orang lain ada yang punyanya jelas, itu rumah disewa untuk ini dan untuk itu dan seterusnya. Apa yang penasihat hukum sampaikan secara tidak langsung gitu ya, itu menunjukkan adanya tanda-tanda menyamarkan dan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan. Dan memang itu naturnya, bentuk dari TPPU itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya untuk kasus ini gitu ya, penting bagi penyidik untuk
itu kan sudah ada barang buktinya ya. Tinggal nanti penyidik memeriksa. Misalnya contoh dari FA sampaikan itu ada yang punya. Siapa yang punya? Tinggal ditelusur. Karena biar bagaimanapun jumlah uang sebegitu fantastis, jumlah emas sebegitu fantastis, nanti akan ketahuan ujungnya. Itu dari mana dan untuk apa. Demikian, Mbak. Baik, jadi artinya dalam kasus ini memang sangat penting untuk penelusuran transaksi keuangan dan juga aliran dana untuk kemudian memperkuat sangkaan TPPU terhadap Febri Adriansyah, begitu? Ya, betul, Mbak. Baik, dan jika Febri dapat menjelaskan asal-usul aset dan transaksinya secara legal, sejauh mana hal ini kemudian dapat mempengaruhi konstruksi perkara dalam TPPU? Dalam pemeriksaan kemarin dari tim kuasa hukum Padarma barusan menyebutkan bahwasannya secara tegas Febri Adriansyah menyampaikan bahwa itu bukan miliknya, atau seperti apa menurut Anda? Ya, jadi kalau TPPU itu memang bukan miliknya gitu. Jadi kalau ada harta kekayaan yang dicuri, terus terdaftar atas miliknya, itu jadinya bukan TPPU. Orang maling, hasil malingnya dia beli rumah, rumahnya ada atas nama dia, itu bukan TPPU. Oke. Disebut TPPU kalau misalnya dia habis maling, Ya. kemudian dia beli rumah, tapi rumahnya atas nama pembantunya, atas nama tetangganya. Nah, itulah TPPU. Jadi kalau dibilang bahwa itu bukan punyanya terdakwa, memang TPPU tidak akan pernah memiliki harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana gitu. Karena tujuannya kan menyamarkan agar tidak ketahuan bahwa itu punyanya. Baik, dalam perkara TPPU apakah ini cukup dengan menemukan transaksi yang dianggap mencurigakan atau harus ada bukti mengenai maksud untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan? Pak Roji. Secara simpel sebenarnya hanya bukti menyamarkan asal-usul atau menyembunyikan. Itu aja. Dan perlu kita ketahui baik di TPPU lama, di Undang-Undang lama 2010 maupun di KUHP baru gitu ya, untuk perbuatannya kan sebenarnya banyak ya. Contohlah katakan tadi disebutkan itu ada yang punya jelas, peruntukannya jelas. Tapi di TPPU itu ada TPPU aktif dan TPPU pasif. Kalau aktif itu termasuk pihak yang menempatkan, mentransfer, menyembunyikan. Apakah dia termasuk? Nanti kita tinggal nilai. Yang kemudian yang kedua, TPPU pasif. Orang yang menguasai, menyimpan. Dia tahu nggak itu di situ barang itu. Misalnya nih, di awal kan disampaikan bahwa jelas bahwa itu harta miliknya, rumah itu misalnya. Dia tahu nggak bahwa itu digunakan untuk menyimpan. Dia tahu nggak bahwa itu jelas dalam penguasaannya. Selama proses katakanlah disewa oleh pihak lain, dia masih punya akses nggak untuk mendatangi, memeriksa, menempati tempat itu. Nah itu nanti jadi bagian dari pembuktian dari penyidik untuk menentukan apakah perbuatan dari para pelaku ini TPPU pasif atau TPPU aktif atau pasif. Kemudian juga perlu kita ketahui bahwa perbuatan itu bukan cuma sebagai pelaku utama, yang tadi saya sebutkan itu pelaku utama. Ada juga penyertaan gitu ya. Penyertaan bisa jadi ada bukti misalnya atau ada keterangan dari saksi gitu ya, yang bilang bahwa oh ini dilakukan dengan ada arahan, ada yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Nah itu nanti poin-poin yang perlu dikembangkan oleh penyidik. Jadi celahnya itu banyak sekali, baik sebagai pelaku utama maupun penyertaan dalam tindak pidana. Demikian, Mbak. Baik, saya mau kembali ke Pak Dharma, karena setelah pemeriksaan ini diketahui juga bahwasannya tim kuasa hukum ini sudah mengajukan pra-peradilan. Dan bagaimana kemudian dari pra-peradilan yang diajukan oleh dari tim kuasa hukum tersebut, sebetulnya apa alasan utama tim menilai penetapan tersangka dan juga proses hukum terhadap Febri ini perlu diuji di hadapan hukum, Pak Dharma? Ya, saya ingin dulu menanggapi ya bahwa dari keterangan tadi justru semakin memperjelas kebutuhan adanya predikat crime yang jelas pada tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu jelas pasal 2 ada predikat crime-nya di Undang-Undang TPPU ya, ada 25+1 tindak pidana asalinya. Sehingga apa? Sehingga pertanyaan narasumber tadi bisa terjawab. Kalau memang barang ini dianggap sebagai barang TPPU, katakanlah begitu ya, harusnya dari mana nih asalnya?
tindak pidana apa yang dilakukan. Gitu. Nah, kemudian itu juga menjawab tentang sifat asali dari TPPU tadi kan menyamarkan. Di situ yang kita belum clear pada Pak FA ini apa sih yang sebenarnya dikenakan. Beliau ini menyamarkankah atau berubahlah barang itu atau berpindahkah barang itu. Nah, itu kan tidak jelas. Kemudian terkait dengan aktif dan pasif. Nah, ini tentu sumber kami adalah dokumen ya. Mungkin narasumber tidak membaca dokumen perkara jelas gitu ya. Nah, dalam kritik kami pada penanganan perkara ini ada namanya Lex Favorio. Pasal 345 di Undang-Undang TPPU itu sudah dihapuskan dan diganti dengan pasal 607 KUHP. Nah, itu masih digunakan oleh penyidik pada perkara ini. Nah, itu yang sebenarnya jadi catatan penting kami ya gitu. Nah, terkait dengan pra peradilan, kami sudah mengajukan pra peradilan ya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada 2 pra peradilan yang kami ajukan. Sudah ada panggilan sidangnya di tanggal 18 dan tanggal 19 Agustus 2026. Jadi ini akan berjalan secara paralel begitu ya, berjeda 1 hari. Begitu. Baik, saya mau kembali ke Pak Roji, ini masih terkait dengan pra-peradilan. Kejagung menyatakan bahwa yakin penetapan tersangka Febri ini sudah sesuai dengan prosedur dan juga siap untuk menghadapi pra-peradilan. Dalam konteks ini, apa yang kemudian harus bisa dibuktikan Kejagung di hadapan hakim untuk mempertahankan status tersangka Febri begitu, Pak Roji? Ya, jadi kalau pra-peradilan kan yang diperiksa apakah prosedur formilnya sudah sesuai atau tidak. Di wawancara sebelumnya saya sampaikan bahwa maksud dari maksud dari Kejaksaan Agung membuat sprindik baru saya yakini adalah untuk memperbaiki administratif. Karena memang dalam sistem hukum kita tidak ada peralihan proses pemeriksaan. Jadi yang dilakukan oleh Kejagung adalah memulai perkara baru. Nah, jadi nanti yang perlu diuji apakah saat Kejaksaan Agung memulai perkara baru dengan sprindik itu dan kemudian memeriksa saksi-saksi dan kemudian menetapkan tersangka, apakah dalam KUHP yang baru kan jelas 2 alat bukti. Apakah 2 alat bukti itu saat mereka menetapkan tersangka sudah ada atau tidak? Gitu. Jadi nanti itu yang harus diperkuat oleh tim penyidik Kejaksaan Agung dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, dan ini kembali membahas seperti tadi yang sebelumnya Anda sampaikan, Pak Roji, bahwasannya dugaan TPPU ini ada TPPU aktif, pasif, atau juga penyertaan. Apa kemudian pembatasan pembuktian yang harus dipenuhi agar seseorang tidak sekedar dikaitkan dengan aset atau perkara orang lain, tetapi ini benar-benar nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dharma, Pak Roji. Silakan dijawab. Ya, saya nanggapin dulu yang Pak Dharma tadi ya. Jadi baik. Di Undang-Undang TPPU itu jelas disebutkan bahwa untuk proses penanganan TPPU tidak wajib dibuktikan dahulu tindak pidana asalnya. Saya kira itu berlaku di negara-negara yang menetapkan ketentuan tentang TPPU. Kalau di undang-undang kita di pasal 69 dan sudah diperkuat di putusan MK nomor 77 tahun 2014. Dan jurisprudensinya banyak gitu ya. Jadi bukan cuma kasus korupsi, kasus-kasus lain juga itu kalau ada dugaan harta tindak pidana diperoleh dari yang tidak sah, walaupun tindak pidana asalnya belum diproses, maka proses penanganannya bisa dilakukan secara sendiri. Memang dia following crime, tapi dia adalah tindak pidana yang berdiri sendiri. Yang penanganannya tidak harus terbukti dulu tindak pidana asalnya. Baik, dan nanti kita akan lihat bagaimana bergulirnya kasus ini dan semoga bisa akan terkuak secara terang benderang. Dan untuk sementara terima kasih atas waktu dan informasinya Pak Roji dan juga Pak Dharma, dan selamat kembali beraktivitas, selamat sore dan salam sehat. Sore. Terima kasih Mbak Nisrina, terima kasih Pak Dharma. Terima kasih.